Salam saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara-saudariku sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan ayat emas firman Tuhan, maka terlebih dahulu marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Bapa yang disembah oleh Bapa Abraham, Bapa Ishak dan Bapa Yakub. Bapa itu pula yang kami sembah, yang kami kenal melalui Kristus Yesus, junjungan ilahi kami yang agung. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami masih ada hingga hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian kecil dari sabda kebenaran-Mu. Kami mohon ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami. Urapilah kami pribadi lepas pribadi, dan berilah kami pengertian akan sabda-Mu, agar kami lebih memahami kebenaran sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengentara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat ke-34. Tertulis demikian: Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudariku, hidup ini tak semanis yang diimpikan, dan juga tidak sepahit yang kita khawatirkan. Apa yang diimpikan tidak selalu menjadi kenyataan. Demikian pula, apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. So, saudariku, jalani saja hidup ini, nikmati saja dan syukuri saja, karena hidup memang begini adanya. Saudariku, bukan beratnya beban yang menghancurkan kita, namun cara kita membawanya. Ada sebuah perkataan, membereskan tantangan itu harus satu persatu, dimulai dari apa yang ada di depan mata kita. Manusia dikaruniai Tuhan akal pikiran yang jauh melebihi canggih daripada makhluk hidup lainnya, sehingga kita mampu memikirkan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Namun, sayangnya hal ini tidak selalu membawa dampak yang baik, karena tidak sedikit orang yang akhirnya dikeroyok oleh beban pikiran mereka sendiri. Terlebih lagi sejak pandemi melanda, banyak orang yang pikirannya disesaki dengan segudang beban pikiran-pikiran yang negatif, baik itu memikirkan tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang ekonomi, maupun masa depan, apalagi yang saat ini sedang mengurus anak-anak mereka di bangku kuliah, di bangku sekolah. Saudara-saudariku, tanpa disadari, semua beban pikiran tersebut semakin hari semakin membesar bak bola salju. Dan dari sanalah akhirnya lahir yang namanya kekhawatiran. Memikirkan dan mempersiapkan diri untuk hari esok tentu itu sangat bagus dan sangat diperlukan. Namun, jangan sampai semua hal tertumpuk
dan ujung-ujungnya membuat kita terbakar habis, membuat hidup kita dipenuhi oleh beban, dipenuhi oleh letih lesu karena kita terus-menerus memikirkan hari esok. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah selesaikanlah masalah kita satu persatu. Dan rasa khawatir akan hari besok tidak akan meringankan beban kita hari esok, tapi malah merampas damai sukacita yang kita lakukan pada hari ini. Selama kita hidup, tantangan akan terus datang silih berganti. Namun, ada baiknya kita membiasakan diri untuk menyelesaikan masalah satu persatu, dimulai dari apa yang ada di depan mata kita terlebih dahulu. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Di dalam kitab suci kita mendengarkan ayat itu, dan pandanglah masa depan dengan penuh harapan. Kita harus terus percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Jika Tuhan memelihara burung di langit, apalagi kita manusia, pasti Tuhan pelihara. Jika bunga bakung di ladang Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Sebab itu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebab Tuhan tidak berjanji hari-hari kita selalu baik, tetapi Dia berjanji kebaikannya akan selalu ada menyertai kita setiap hari. Saya ulangi, Tuhan tidak berjanji hari-hari kita selalu berjalan dengan baik, tetapi Dia berjanji kebaikannya akan selalu ada menyertai kita sepanjang hari. Tuhan itu maha baik. Pemeliharaan dan perlindungannya sangat sempurna. Ia tidak sedikit pun melepaskan uluran tangannya. Ia membimbing dan menguatkan langkah kaki kita. Saudara-saudariku, mari kita tutup renungan kita dengan doa mohon agar jangan khawatir dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengatakan kepada kami melalui bacaan pada kesempatan ini, agar kami jangan khawatir akan hari esok. Engkau tunjukkan pada kami untuk bersikap sederhana dan percaya seperti anak kecil, agar kami mempunyai tempat di dalam tangan kasih Bapa di surga. Maka kami mohon ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, agar kami tetap berpikir dan bersikap positif dalam segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya jamahan-Mu ya Tuhan, merubah segalanya di dalam hidup kami. Kami mohon padamu ya Tuhan, tinggallah selalu bersama kami di dalam segala hal. Bukan hanya perkara yang baik, namun juga dalam perkara-perkara yang tidak baik, baik di dalam penderitaan, pengorbanan. Kiranya kasih Tuhan selalu memenuhi kehidupan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.